Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ramadhan Putra, jurusan THPB angkatan 2019. Kali ini saya ingin mempresentasikan kepada teman-teman semua materi tentang fluidostatis. Nah, sebelum itu saya ingin perkenalkan dosen saya, yaitu dosen pengampu saya adalah Pak Rona Pengasi Tauruk STMT yang telah mengajari kami materi ini, dan saya akan mempresentasikannya kembali. Apa sih fluidostatis itu? Fluidostatis adalah zat air yang berada dalam keadaan atau kondisi yang diam dan tidak bergerak. Nah, tekanan yaitu, kalau bisa kita lihat gambar ini, tekanan itu adalah dari dalam fluidostatis arah ke bawah sebagai arah yang positif. AB ini adalah bos penampang dan H itu adalah tinggi. Kita bisa dapati rumusnya adalah P sama dengan F per A, P sama dengan W per A kali B, sama dengan M kali G per A kali B, P rho G per A kali B. Rho bisa kita dapati dari massa per volume, ya kan? Massa kita bisa dapati juga dari massa sama dengan rho P. Lalu kita dapati rumusnya turunannya rho kali A kali B kali Y kali G sama dengan per A kali B. Jadi hasil akhirnya adalah rho tekanan sama dengan rho kali G kali Y. Selanjutnya adalah kita untuk pembahasan soal biar mudah kita memahaminya. Contoh soalnya yaitu sebuah kolam mempunyai tinggi 2,6 meter, maka tekanan sebuah kolam tersebut adalah, pembahasannya adalah kita bisa menggunakan rumus yaitu P sama dengan rho GH. Kita dapati bahwasanya rho nya itu 1000 kg per meter kubik dikali gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, itu dikali tingginya 2,4 meter. Maaf tadi ini tingginya 2,4 meter. Lalu di sini kita dapati penjumlahannya, perkaliannya 23.520 kg meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat ini bisa kita ganti jadi Newton per meter kuadrat. Nah, Newton per meter kuadrat ini bisa kita ganti menjadi jadi PA, yaitu tekanannya adalah 23.520 PA. Nah, seberapa besar sih tekanan itu? Kita bisa mengukurnya dengan presentasi, yaitu dengan presentasi ATM. Karena satu ATM itu adalah 101.300 PA. Jadi kita bisa bagi, dapat hasilnya 23%. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah gaya apung atau buoyancy force. Buoyancy force ini adalah gaya apung ketika benda berada di atas permukaan, karena besarnya massa jenis objek dibanding maksud saya lebih besar massa jenis air daripada massa jenis benda. Seperti ini kita tengok, jika rho objeknya lebih kecil dari rho cair, objek akan mengambang seperti saya katakan tadi. Ini kita bisa lihat mg yang ke bawah, bf ke atas. Rho objek sama dengan m kali m per v, m sama dengan rho per v, gitu kan. bf itu adalah buoyancy force atau gaya tekan ke atas. Ft adalah volume zat cair, V0 adalah volume zat objek, PL sama dengan massa jenis zat cair, rho L massa jenis zat cair, rho 0 sama dengan massa jenis zat objek. Nah, ketika objek melayang maka rho objek lebih kecil dari rho air. Jika daya apungnya berat objek, maka W pindahkan cairan sama dengan W objek, mg cairan sama dengan mg objek. Lalu kita turunkan rho VG
1 sama dengan rho VG0, VL sama dengan V0. Jadi kita bisa dapatkan fraksi di atas permukaan sama dengan 1 kurang VL per V0. 1 dikurang VL per V0 sama dengan 1 kurang rho 0 per rho L. Jadi rumus fraksi di atas permukaan adalah F sama dengan 1 kurang F. Maka kita dapati rumusnya F sama dengan 1 kurang F VL per V0 atau F sama dengan 1 kurang rho 0 kurang rho L. Nah, lanjutin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kekuatan terhadap dinding bawah air. Yang kita langsung saja, ini tekanan berubah secara linear dengan kedalaman jika kita mengambil P rata-rata atau rho GH rata-rata. P rata-rata sama dengan rho GH per 2. Jadi F sama dengan PAVA H, F sama dengan rho GH per 2 LH. Jadi F nya itu sama dengan rho GLH kuadrat per 2. Nah, ini bisa kita lihat di gambar biar bisa lebih dipahami. Ini Y, ini L nya. Diketahui tingginya 3 meter, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. L sama dengan 12 meter. Ditanya F nya. Tuh, kita buatlah nih ini rumusnya. Integral F sama dengan rho GL integral Y dy, gitu kan. Kita dapati masukin rumusnya F sama dengan 1000 kg per meter kubik, 4,8 meter per S kuadrat, 10 kali 2,8 kuadrat, 1 per 2. Kita dapati bahwasanya F nya adalah 1,160 Newton. Nah, jadi P nya itu adalah V per A, F sama dengan PA, P sama dengan rho GY, BA, LDY. Kita lanjutin ke slide selanjutnya. Untuk mengukur tekanan, TS tekanan total, yaitu PATM. Ini sudah lihat H2O formula, ini formulanya. Contohnya temukan tekanan total dari titik-titik ini, gitu kan. Ini kita masukin ini ya, masukin rumusnya. Lalu kita, nah jadi P totalnya ini bisa kita lihat P gauge tambah PATM, kan. Ini dapat hasil akhirnya adalah 140.500 N per meter kuadrat. Nah, ini contoh untuk tekanan totalnya, kan. Bisa lihat nih rumusnya. Jadi kita hasil akhirnya adalah P total sama dengan 54,7 lb per IN ln kuadrat. Nah, prinsip Pascal menyatakan bahwa dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan ditransfer ke sekeliling fluida. Nah, seperti gambar ini kita lihat, kan. Nah, ini tekanan di sini akan menekan mobil ke atas, gitu ya. Penyelesaiannya adalah P1 ke P2, turun. Dapat hasil akhirnya adalah F1 sama dengan 40 lb. Nah, untuk kekuatan daya apung, gitu kan, kita bisa melihat mengambang dan banyak lapisan, gitu. Yang tadi kan satu lapisan saja. Lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah, jadi rho 1 lebih besar dari rho 2. Konsepnya adalah BF sama dengan W cairan dipindahkan sama dengan MG cairan sama dengan rho LPLG. BF sama dengan BF1 ditambah BF2. Turunkan terus, dapat hasilnya rho 0 sama dengan rho 1X ditambah rho 2Y sama per H. Keterangannya adalah rho 0 itu adalah kepadatan objek, rho 1 densitas fluida 1, densitas fluida 2, rho 2, H
H tinggi objek, X tinggi lapisan 1, Y tinggi lapisan 2. Nah, nih kita bisa lihat di sini jelas berat benda yang terpendam. Nah, rho objek lebih kecil dari rho cairan. Ingat, rho sama dengan M per V, gitu kan? Ketegangan saat benda tersuspensi dalam cairan T sama dengan mg kurang BF. BF sama dengan rho cairan kali V cairan kali G. Dapat turunannya, dapat hasil akhirnya adalah rho objek sama dengan M objek per volume liquid sama dengan M objek per BF per rho liquid kali G. Ingat, volume objek sama dengan volume cairan. Tuh, saat benda terendam, WAP sama dengan berat terlihat, W sama dengan berat dari benda. Ini seperti ini. Next, apa yang akan membuatnya tenggelam? Anggap angka pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa berat tambahan dan angka kedua adalah kondisi dengan berat tambahan di atas. Ingat lagi, rho sama dengan M per V, sehingga kita dapatkan M massa objek tambahan. Kita lihat di sini, W objek sama dengan mg, FB sama dengan BF2 sama dengan W perpindahan cairan tambahan, mg objek sama dengan mg cairan tambahan, turun, dapat hasil akhirnya adalah M sama dengan rho L per L kuadrat Y, atau M sama dengan PL per delta P. Tenggelam gitu. Nih, kita lihat di sini gambarnya bisa kita pahami. Demikian materi fluida statis yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.